Sosok ini melambangkan orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melaksanakan perintah-perintahnya. Ia pun diberikan anugerah berupa ilmu laduni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam kebajikan. Kembali lagi dengan channel saya Budak Angon. Setelah saya menguraikan ciri-ciri Satria Piningit Budak Angon Bocah Angon dalam Serat Jangka Raja Prabu Jayabaya di video-video sebelumnya, kali ini saya akan menguraikan hasil prediksi dan ramalan yang digambarkan oleh Ronggo Warsito yang hidup di Keraton Surakarta pada masa penjajahan kolonial Belanda. Beliau memaparkan konsep pemimpin Indonesia yang dikenal sebagai Satria Piningit. Berikut deretan ciri Satria Piningit versi Ronggo Warsito. 1. Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro. Sosok ini melambangkan orang yang sepanjang hidupnya terpenjara namun namanya dikenal banyak orang. 2. Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Sosok ini melambangkan orang kaya ilmu dan berwibawa, tapi memiliki kehidupan yang kesampar atau bisa diartikan hidup yang menderita dan penuh pengorbanan. 3. Satrio Jinumput Sumelo Atur. Sosok ini melambangkan orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melaksanakan perintah-perintahnya. Ia pun diberikan anugerah berupa ilmu laduni. 4. Satrio Lelono Topo Ngrame. Sosok ini melambangkan orang yang sepanjang hidupnya melakukan perjalanan spiritual. Ia sering melakukan tasawuf hidup, tapaning ngaurip. Ia juga selalu bersikap juhud dan suka membantu orang-orang sedang kesulitan. 5. Satrio Hamong Tuwuh. Sosok ini melambangkan orang yang memiliki karisma dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Satrio Pambukaning Gapuro. Sosok ini melambangkan orang yang suka melakukan hijrah dari suatu tempat ke tempat lain. Dia adalah lambang manusia yang sedang menuju pada kasampurnaan hidup atau kasampurnaning ngaurip. 7. Satrio Pinandito Sinsihan Wahyu. Sosok ini melambangkan orang yang memiliki 6 sifat di atas, sehingga orang ini digambarkan sebagai pandita atau alim yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketujuh ciri-ciri atau sosok-sosok Satria Piningit yang dimaksud Ronggo Warsito, pertanyaannya adalah, apakah saya orang yang dari kemarin iseng atau mengklaim diri sebagai Satria Piningit memiliki watak dan ciri-ciri tersebut? Seperti yang saya paparkan di video-video selanjutnya, saya pun
sudah menceritakan perjalanan hidup saya. Meskipun belum semuanya, tapi sedikit mewakili ciri-ciri yang ada di Serat Ronggowarsito. Di video sebelumnya saya menceritakan bahwa saya hidup di desa yang sangat terpencil, yang kanan kirinya hutan, dan sehabis itu saya mengalami perjodohan, menikah dengan kakak ipar saya karena wasiat almarhum kakak perempuan saya meninggal. Hidup saya benar-benar selalu terpingit, tidak dikasih ruang gerak, tapi meskipun memiliki ruang gerak, sekalinya memiliki ruang gerak itu di dunia politik, dunia kesehatan, kesenian, intinya di bidang yang menurut saya itu hal yang positif. Selebihnya saya hanya sibuk di salon, bukan hanya melayani jasa kecantikan, tapi juga menerima curhatan mereka, menampung masalah-masalah mereka, menenangkan mereka, melepaskan mereka dari beban hidup mereka. Dan banyak juga yang berniat bunuh diri jadi tidak bunuh diri. Kurang lebih itu kegiatan saya. Terus habis itu saya mengalami perceraian yang mengakibatkan saya hidup dari tempat satu ke tempat yang lain, berpindah-pindah dari pulau satu ke pulau yang lain, dari ujian satu ke ujian yang lain. Ya, dari situ saya merasa dididik oleh alam langsung. Saya merasa mendapat ilmu laduni, ilmu dari Tuhan langsung. Kalau soal selalu mendapat petunjuk, ya, saya selalu mendapat petunjuk, bukan hanya dari angka-angka, tapi kadang dari mimpi juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih kehidupan yang saya jalani selama ini persis seperti yang diceritakan di Wangsit Prabu Jayabaya dan Ronggowarsito. Dan saya memiliki ciri-ciri hampir 100% yang ada di Wangsit Prabu Siliwangi, yang nanti akan saya ceritakan di video saya selanjutnya.